Halo teman-teman, salam matematika, salam kepintaran, dan salam kebajikan. Hari ini aku akan menjelaskan 7 soal dari ujian-ujianku pada hari Selasa kemarin. Nah, perkenalkan, namaku Moreno. Aku bernomor urut 25 dan berasal dari kelas 12 MIA 12. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Nah, teman-teman, diketahui ini nomor satu ya. Diketahui suatu parabola yang memiliki titik puncak di 2,4. Ini x-nya 2, y-nya 4, serta memotong sumbu y di titik x-nya 0, y-nya 12, lalu ditranslasikan atau digeser sejauh 2 satuan ke kanan, yang berarti ini positif, yang A-nya, dan 4 satuan ke bawah, yang berarti ini negatif B-nya. Ini translasi ya teman-teman. Lalu ditanya, tentukan persamaan bayangan atau peta yang dihasilkan dari translasi atau pergeseran tersebut. Nah, langsung saja yang pertama. Cari persamaan awalnya. Itu ada di rumus yang ini. Y sama dengan A X kurang H kuadrat ditambah K. Atau yang lain yaitu A X kurang XB dikuadratkan ditambah YB. Nah, setelah itu kita masukkan saja ke sini. Y sama dengan A dalam kurung X dikurang 2. Kenapa ini 2? Karena ini X. XB-nya, X puncaknya, titik puncak, yaitu X puncak, yaitu 2. Dikuadratin, ditambahin 4, yaitu Y, dari Y puncaknya. Nah, lalu masukkan Y, yaitu Y yang berada di sini. Ya, masukkan 12 sama dengan A dikurang, karena X-nya tidak diketahui, maka 0 dikurangin 2 dikuadratin ditambah 4. Maka hasilnya dari semua ini adalah A sama dengan 2. Lalu kita masukkan saja Y sama dengan 2 X kurang 2 kuadrat ditambah 4. Nah teman-teman, setelah sudah dapat, kita masuk ke dalam yang di sini, yaitu ke langkah yang kedua. Translasinya T, dimana 2, min 4. Seperti yang sudah aku bilang tadi. Titik puncak baru, yaitu 2 ditambah 2, 4 ditambah min 4 sama dengan 4,0. Nah, Y sama dengan 2 X kurang 4 kuadrat kan, tambah 0. Y sama dengan 2 X kuadrat kurang 0x tambah 16. Lalu Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 16x ditambah 32. Jadi jawabannya ialah yang ini. Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 16x tambah 32. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, teman-teman, ini yang ke nomor 2. Diketahui persamaan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 15x tambah 26 ditranslasikan atau digeser sehingga persamaan bayangannya adalah gx dikurang 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 5. Nah, tentukan matriks translasi fungsi tersebut. Nah, rumusnya itu yang ini teman-teman. Gx sama dengan fx kurang a tambah b. Di mana fx kurang a sama dengan 2x kurang a dikuadratkan dikurang 15x kurang a tambah 26 menghasilkan 2x kuadrat dikurang 4ax ditambah 2a kuadrat dikurang 15x ditambah 15a ditambah 26. Lalu untuk gx-nya yaitu 2x kuadrat dikurang 4a ditambah 15x. Ini x-nya di sini ya teman-teman. Ditambah 2a kuadrat ditambah 15a ditambah 26 ditambah b. Nah,
Lalu kita bandingkan dengan Gx-nya, yaitu pada koefisien X min 4 A tambah 15 sama dengan min 7. Sehingga A sama dengan min 2. Kita memecah ini yaitu dari sini teman-teman. Min 4A tambah 15 ini. Lalu kita sama dengankan dengan min 7 teman-teman. Oke. Lalu kita masukkan ke konstantanya. 2x kuadrat ditambah 15x tambah 26 tambah b. Yaitu itu berasal dari 2x kuadrat ya ditambah 15 yang di sini 2x kuadrat ditambah 15x lalu ditambah 26 ditambahkan b. Nah begitu teman-teman, lalu tinggal diubah saja x kuadratnya ini menjadi min 2. Oke, maaf agak kabur. Lalu ini kita jadi dapatkan bahwa 2 dalam kurung min 2 kuadrat ditambah 15 dikali min 2 ditambah 26 ditambah b, sehingga b itu menghasilkan 1. Jadi t sama dengan a nya min 2 yang berarti dia itu ke kiri, lalu b nya 1 berarti dia ke atas. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 yaitu diketahui persamaan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 15x ditambah 26 direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis y sama dengan min 4. Kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis x sama dengan 3. Tentukan persamaan bayangan atau peta yang dihasilkan dari refleksi atau pencerminan tersebut. Pertama, kita refleksikan pada y sama dengan min 4 sesuai dengan soal, yaitu direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis y sama dengan min 4, di mana y aksen sama dengan ini tuh 2x kurang y, yaitu 2y kurang y, lalu yaitu 2 yang kita masukkan saja 2 dalam kurung min 4 karena sesuai y dikurangi y, lalu sama dengan min 8 kurang y. Min y aksen kurang 8 itu disama dengankan 2x kuadrat dikurang 15x tambah 26. Kita dapati maka jadi y aksen sama dengan min 2x kuadrat ditambah 15x dikurangin 34. Nah, setelah ini didapat, kita lanjut ke yang kedua. Kita refleksikan pada x sama dengan 3 sesuai dengan soal, kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis x sama dengan 3, di mana x aksen sama dengan 2 kali 3 dikurangi x sama dengan 6 dikurang x, y sama dengan min 2 kali 6 kurang x aksen dikuadratkan tambah 15 kali 6 kurang x aksen dikurang 34. Menghasilkan y sama dengan min 2 x aksen kuadrat ditambah gx aksen dikurang 16. Maka jawabannya ialah ini. Ini adalah hasil paling akhir yang kita dapatkan. Kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini sederhana teman-teman. Diketahui persamaan fx sama dengan min 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 14 direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis x sama dengan h. Maka persamaan bayangannya adalah gx sama dengan min 2x kuadrat tambah 20x dikurang 46. Maka tentukan nilai h-nya. Nah, kita langsung pakai rumus yang ini teman-teman, yaitu gx aksen sama dengan f 2h kurang x aksen. Nah, gx-nya kan sudah diketahui tadi, yaitu gx aksennya min 2x aksen kuadrat ditambah 20x aksen dikurang 46 sama dengan f. Nah, tiap ada variabel x ini kita ubah menjadi 2h dikurang x aksen teman-teman. Nah, di sini min 2x
di sini kan di soal diketahui min 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 14. Nah, pada di sini kita langsung saja ubah min 2 menjadi x-nya diubah menjadi 2h kurang x aksen dikuadratkan dikurang 12 kali ya sama seperti ini 2h dikurang x aksen lalu dikurangkan 14. Nah, setelah dapat kita bandingkan dengan koefisien x-nya. Ya, maka didapat menjadi karena x sama dengan h 8h tambah 12 sama dengan 20. Maka h sama dengan 1 teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke yang nomor 5, di mana diketahui persamaan fx sama dengan 2x 2 pangkat 3x ditambah 4 direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis y sama dengan k. Maka persamaan bayangannya adalah gx sama dengan 4 dikurang 2 pangkat 3x ditambah 4. Nah, yang ditanya adalah tentukan nilai k-nya teman-teman. Iya. Nah, dari sini kita sudah langsung tahu, yaitu rumusnya itu adalah ini. Gx sama dengan 2k dikurang fx. Nah, gx-nya 4 dikurang 2 pangkat 3x tambah 4. Tinggal kita masukkan di sini. 4 dikurang 2x 2 pangkat 3x ditambah 4. Maaf ya teman-teman, dari tadi salah pengucapan. Lalu disama dengan 2k dikurang 2 dipangkat 3x tambah 4. Nah, ini kan sama nih di kedua belah ruas. Langsung saja kita coret di sini ya teman-teman, 1 dan di sini 2. Maka hasilnya di 2k sama dengan 4. Jadi k sama dengan 4/2. Jadinya hasilnya adalah 2. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 6. Nah teman-teman, untuk soal yang ke-6, yaitu diketahui persamaan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 5 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu x, kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu y. Sesuai soal ya teman-teman, x lalu y. Tentukan persamaan bayangan atau peta yang dihasilkan dari refleksi atau pencerminan tersebut. Nah, pertama kita refleksikan sumbu x. Y sama dengan min fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 3x dikurangin 5. Kenapa ini menjadi kurang? Karena setiap min fx itu, maka ini kita masukkan lalu di belakangnya itu ada min teman-teman. Lalu kita kali masuk seperti biasa. Min kali 2x kuadrat menjadi min 2x kuadrat. Lalu min kali min 3x menjadi pos 3x. Lalu min dikali pos 5 menjadi min 5. Sehingga dia dapat menjadi min 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Lalu yang kedua kita refleksikan kepada sumbu y. Nah, y-nya ini sama dengan min 2. Nah, seperti tadi teman-teman, yaitu tiap x itu dikalikan dengan min x. Ya teman-teman. Lalu tinggal kita buat min 2 kali min x kuadrat tambah 3 kali min x dikurangi 5. Didapat hasil, jawabannya ialah y sama dengan min 2x kuadrat dikurang 3x kurang 5. Dan inilah menjadi hasil paling akhir. Yes, kita lanjut ke yang nomor 7. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 7, di mana diketahui persamaan fx sama dengan log 2x dikurang 1. X-nya dengan domainnya itu x lebih besar 1/2. Ditranslasikan atau digeser sejauh 1 satuan ke kiri, yang berarti A-nya adalah min 1, dan 3 satuan ke atas, yang berarti B-nya adalah pos 3. Kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1.
Dan terakhir kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan persamaan bayangan atau peta yang dihasilkan dari transformasi tersebut. Nah, kita harus menyelesaikannya satu-satu teman-teman. Mulai dari translasinya dulu, lalu refleksi, lalu ada refleksi lagi, dan refleksi lagi. Berarti ada sekitar 5 langkah ya teman-teman. Oke, mari kita jawab ke langkah pertama, yaitu translasinya. Kita cari dulu translasinya. T sama dengan A, B. Matriks A dan B, yaitu dapat dihasilkan tadi adalah min 1 karena dia ke kiri sejauh satu satuan ke kiri, dan pos 3 satuan ke atas. Lalu substitusi aja, jadi X aksen sama dengan X kurang 1 menjadi X sama dengan X aksen tambah 1. Y aksen sama dengan Y tambah 3 menjadi Y sama dengan Y aksen kurang 3. Setelahnya ke fx, substitusinya, yaitu Y aksen kurang 3 sama dengan log 2 dikali X aksen ditambah 1 kali min 1 sama dengan log 2X aksen tambah 1, menghasilkan Y aksen sama dengan log 2X aksen ditambah 1 ditambah 3. Maka Gx sama dengan log 2X tambah 1 ditambah 3 dengan domain X lebih besar min 1/2. Nah, langkah pertama sudah didapat teman-teman. Kita masuk ke langkah yang kedua, refleksi ke X sama dengan min 2. Substitusinya, X aksen sama dengan min 4 kurang X sama dengan X sama dengan min 4 dikurang X aksen. Y aksen sama dengan Y. Lalu substitusikan ke Gx. Y aksen sama dengan log 2 kali min 4 kurang X aksen tambah 1 tambah 3 menghasilkan log min 2X aksen dikurang 7 ditambah dengan 3. Hasilnya Hx sama dengan log min 2X dikurang 7 ditambah 3 dengan domain X lebih kecil min 7/2. Langkah ketiga yaitu refleksi ke sumbu Y, yaitu substitusi dulu dari X aksen sama dengan min X sama menghasilkan X sama dengan min X aksen, lalu Y aksen sama dengan Y, lalu substitusi ke Hx sama dengan Y aksen sama dengan log min 2 min X aksen kurang 7 tambah 3 sama dengan log 2X aksen dikurang 7 ditambah 3. Hasilnya Ix, ini pakai pemisalan Hi ya guys ya, yaitu Hi lalu nanti J di langkah keempat, log 2X dikurang 7 ditambah 3 dengan domain X lebih besar 7/2. Masuk ke langkah 4, lalu refleksi ke Y sama dengan 1. X aksen sama dengan X, Y sama dengan 2 kurang Y, sama menghasilkan ini Y aksen ya teman-teman. Lalu Y sama dengan 2 dikurang Y aksen, saya akan menambahkan, lalu substitusi ke Ix ya teman-teman. 2 dikurang Y aksen sama dengan log 2X aksen dikurang 7 tambah 3 menghasilkan Y aksen kurang log 2X aksen dikurang 7 dikurangkan 1, karena ya ini ya seperti biasa teman-teman ya, dipindah-pindah ruas. Lalu hasilnya adalah Jx sama dengan min log 2X dikurang 7 dikurang 1 dengan domain X lebih besar 7/2. Kita masuk ke langkah kelima ya teman-teman. Langkah kelima, lalu terakhir, ini paling terakhir teman-teman, refleksi ke sumbu Y. X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y, menghasilkan Y sama dengan min Y aksen. Substitusi Jx min Y aksen sama dengan min log 2X aksen dikurang 7 dikurangi 1.
Y aksen sama dengan log 2x aksen dikurang 7 ditambah dengan 1. Hasilnya kx teman-teman. Log 2x dikurang 7 ditambah 1 dengan domain x lebih besar 7/2. Maka persamaan bayangan akhirnya ialah ini teman-teman. Kx sama dengan log 2x dikurang 7 ditambah 1 dengan domain x lebih besar 7/2. Nah, segitu saja teman-teman. Kiranya penjelasan kali ini mampu membantu kalian. Kalau tidak mengerti maka pelajari lagi ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Kiranya video yang saya buat bisa menambah nilai saya lagi ya teman-teman. Oke, sekian dari video saya. Semoga kita berjumpa lagi and stay noob.